Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta pengurus, begitu juga dengan Ketua RW 13 beserta jajarannya, wabil khusus Afinal Kiram Al-Ustaz Dr. Andos Nunu Zakaria yang selalu setia mendampingi kita, dan bapak-bapak jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan mengambil judul atau tema. Judulnya adalah manusia bukan berasal dari monyet. Subjudulnya menggugat teori Darwin yang melecehkan kemanusiaan. Mohon maaf agak sedikit akademik ya. Jadi saya ingin ta'lim ini ada kemajuan. Ini bagian ilmu kalam sebetulnya, Pak. Kita sudah belajar ilmu ibadah, akhlak, muamalah, jinayah. Sekarang naik ke bab ilmu kalam. Nanti ke depan saya akan sampaikan juga tentang filsafat sedikit gitu ya. Sekarang kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul berkata, "Khalaqa Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Summa qala idhhab fasallim ala ulaika minal malaikati fastami' ma yuhayyunaka tahiyyataka wa tahiyyati zurriyat wa tahiyyata zurriyatika." Qala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fakullu ma yadkhulul jannah fi surati Adam wala yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang mutawatir. Banyak yang meriwayatkan. Maknanya ini hadis bisa dijadikan sandaran hukum, sandaran ibadah. Beruntung kita bisa mendengarkan hadis ini. Karena ini merupakan rezeki bagi kita semua. Hadis itu rezeki, Pak. Kalau kita bisa mendengar, oleh karena itu manfaatkan. Artinya kurang lebih begini, Pak. Kata Rasulullah SAW, Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, dan tingginya 60 hasta, 30 meter Pak tingginya. Nabi Adam tingginya 30 meter. Kalau satu hasta itu dianggap 50 cm lah, mungkin kurang sedikit antara 20 sampai 30 meter tingginya. Tinggi pohon kelapa tuh. Nabi Adam diciptakan setinggi itu. Ya. Lalu Allah berkata, "Wahai Adam, pergilah kepada rombongan malaikat tuh yang menyaksikan penciptaan ini dan ucapkan salam kepada mereka." Allah ngajarin kepada Nabi Adam tentang salam. Kemudian dengarkan apa jawaban salam mereka tuh. Allah nyuruh Adam pergi ke malaikat, rombongan malaikat itu, kemudian ucapkan salam dan dengerin tuh apa jawaban malaikat itu padamu.
menyerupai Nabi Adam. Terus Nabi Adam berkata, datang menuju malaikat tadi dan berkata, Assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat menambahkan kata warahmatullah. Lalu Rasul bilang, setiap orang yang akan masuk surga, dia akan berubah wujudnya seperti Nabi Adam. Postur tubuhnya, tingginya, semuanya proporsionalnya seperti Nabi Adam. Setiap orang yang mau masuk surga. Lalu kata Rasulullah, kemudian setelah itu tinggi Nabi Adam itu semakin menyusut hingga seperti kita hari ini. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya. Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu. Kenapa Allah keluarkan hadis ini? Untuk menjawab persoalan-persoalan yang kemudian tahun 1800-an itu Darwin itu dia membuat teori itu Pak tentang manusia itu berasal dari monyet. Kira-kira ada nggak bapak-bapak yang berasal dari monyet? Ada? Nggak ada kan? Dan nggak mau. Allah sudah menyiapkan tuh perangkatnya tuh. Karena apa? Pasti akan terjadi nanti. Hebatnya Islam nih Pak. Kenapa orang kafir itu kagum dengan Islam? Karena seluruh perangkatnya Allah telah ciptakan, Allah telah buat jauh-jauh hari itu. 14 abad yang lalu. Bapak kan beli mobil ya yang mahal-mahal tuh, kelas menengah atau premium lah. Bapak nggak akan beli tuh. Kalau misalnya spare part, suku cadang dan service after sale-nya nggak memadai, nggak akan beli. Mahal. Ya. Beli, wah dia bilang nggak ada suku cadangnya, nggak ada teknisinya, kan silakan. Nggak ada jawabannya kalau kita mau rusak. Begitu juga Islam. Islam jauh lebih dari itu. Dulu Allah sudah persiapkan. Orang sekarang ribut LGBT. Allah sudah siapkan semua perangkatnya Pak. Sampai hukumannya sudah Allah siapkan. Sekarang baru gitu ya. Begitu juga tentang ini nih. Manusia berasal dari kerang. Dan itu diajarkan dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, termasuk madrasah. Yang tidak baca hadis ini, gitu kan ya. Tapi dia kalau dibaca hadis ini, dia akan tahu betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam, betapa hebatnya Islam. Kembali ke hadis tadi. Kata Rasulullah, Allah telah menciptakan Adam itu 60 hasta, 30 meter. Dan ini menjawab tentang penciptaan anggapan penciptaan manusia itu berasal dari kera. Kera itu paling besar cuma beberapa meter saja. Kalau Darwin itu menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, kera itu semua sampai hari ini nggak ada yang berdiri tegak. Semuanya bongkok. Bahkan jangan menggunakan 4 anggota badan, ya, tangan dan kaki. Manusia nggak ada yang berjalan bongkok, ya, seperti kera. Semua manusia berjalan tegak. Dan nggak ada bukti yang menyatakan bahwa ada kera yang berjalan tegak, sekalipun fosil. Ini salah satu jawaban. Artinya apa? Allah ciptakan manusia itu langsung ke tinggi 30 meter. Jadi nggak mungkin ada hewan yang mampu seperti Nabi Adam. Nggak ada. Sampai 30 meter tingginya. Itu saja sudah gagal untuk Darwin untuk membuktikannya. Belum lagi tentang lebih dalam lagi, ya. Misalnya genetika. Itu ada namanya Mendel, buku Mendel. Nggak ada tuh, ya. Tiba-tiba kromosom kera itu mendekati kromosom manusia, enggak. Oke, itu berat. Allah teruskan dalam hadis tadi, ya Adam,
pergilah ke malaikat itu dan ucapkan salam. Artinya apa? Artinya Nabi Adam sudah langsung bisa mendengar dan langsung bisa paham makna perintahnya tuh. Artinya Allah langsung ciptakan dalam keadaan sempurna, baik pendengarannya, ucapannya, kemudian perasaannya dan nalurinya. Jadi Nabi Adam ini diciptakan secara jasmani sudah dalam keadaan sempurna, secara fisik sudah sempurna, dan secara ruhani batin juga sudah sempurna. Akalnya sudah dalam keadaan sempurna, bisa bekerja dengan baik. Sementara Krado sampai hari ini dia tidak sempurna, ya. Pemahamannya itu, akalnya itu belum sempurna, tapi Nabi Adam sudah langsung sempurna. Makanya dia bisa mendengar, lalu dia berjalan memahami perintah Allah itu. Dan dia mengucapkan salam tuh, Assalamualaikum, ucapan Nabi Adam kepada malaikat. Ya. Artinya apa? Dia sudah tahu bahwa pentingnya mengucapkan salam tuh. Ya. Ketemu dengan orang lain tuh. Ini pelajaran Pak bagi kita. Ucapkan salam. Karena Nabi juga berkata, orang yang pengen derajatnya naik, ada 3 apa? Afsyus salam, tebarkan salam. Ya. Ucapkan salam. Apalagi kenal, tetangga, teman, sekalipun jauh, sekalipun gak kedengaran, dalam mulut, dalam hati aja boleh. Gak usah Assalamualaikum. Nah, gak perlu. Angkat tangan ini mengesankan begitu ucapan salam. Kalau kita pengen naik derajat. Yang kedua, it'amut ta'am, berbagi makanan nih, makanan. Jumat barokah, Sabtu barokah, Minggu barokah, berbagi makanan itu bisa naikkan derajat, Pak. Dan yang ketiga, sholul lail wan nasu niyam, salat malam tuh, Pak. Tiga ini perkara ini, Pak, bisa meningkatkan derajat. Oke, mungkin di dunia derajatnya belum kelihatan, tapi Bapak boleh rasakan, ya, cepat atau lambat. Lalu malaikat menjawab. Apa jawaban malaikat? Assalamualaikum warahmatullah. Jawaban malaikat ini ditambah dengan kata warahmatullah. Ini juga bimbingan fikih kepada kita bahwa kita boleh menjawab salam itu dengan ucapan yang sama. Ya, ada orang Assalamualaikum Pak, dia jawab dengan Assalamualaikum juga boleh, boleh. Jadi tidak harus Waalaikumsalam. Ya, ini fikirnya, Pak. Jadi Bapak boleh ucapkan Assalamualaikum, jawabannya tuh. Boleh Assalamualaikum pada laki-laki, kan sendiri kan Nabi Adam itu. Assalamualaikum pada perempuan, ya boleh. Bahkan malaikat ditambah lagi warahmatullah tuh. Artinya baiknya memang begitu. Kalau kita menjawab salam tambahin. Dia sudah mendoakan kita. Salam kan doa apa? Doa kepada kita tuh ya. Oh, dia tiba-tiba dia ngasih mendoakan kita. Ya kita jawab. Lebih dong, ya kan? Dia ngasih 1.000, kita kasih 2.000, kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Tambahannya tuh. Jadi ini juga bimbingan kita, Pak. Maknanya, nih Pak. Nabi Adam itu memang sudah diciptakan dalam keadaan sempurna, fisiknya, akalnya, kemudian batinnya, logikanya, rasionalitasnya sudah sempurna. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Tuh Imam sering baca surat At-Tin tuh, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurnanya ciptaan. Memang antara Nabi Adam dengan kita berbeda cara penciptaannya. Kalau kita diciptakannya proses, Pak. Paham ya? Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya sendiri. Nanti Bapak buka surat Shad ayat 75. Apa kata Allah ketika berkata kepada iblis, "Ya iblisu, ya, ma mana'aka antas juga ma khalaqtu biyadaya
astakbarta am kunta minal alim. Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku sendiri? Oh, jadi Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Biadaya. Ya. Apakah kamu merasa sombong, angkuh, ya? Atau kamu merasa tinggi hati? Alim itu merasa paling tinggi, paling hebat, Pak. Allah terangkan di Quran. Sedangkan kita itu berbeda, Pak, cara penciptanya. Nanti di rumah buka surat Al-Mu'minun ayat 11 12 ya. Al-Mu'minun ayat 11 sampai 12. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kata Allah nih, aku telah menciptakan manusia itu dari apa? Segumpal saripati tanah. Kita nih, Pak, yang diciptakan Allah melalui proses itu diciptakan dari saripati tanah. Siapa yang cipta? Allah. Di mana kita bisa baca Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 12. Allah teruskan, "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian Allah jadikan saripati tanah itu menjadi air mani yang ada di tulang sulbi kita nih. Tulang belakang kita dari sulbi, Pak. Nah, itu tempat diciptakannya atau ditempatkannya air mani. Makanya orang sudah tua, mohon maaf nih, Pak, ya, itu volumenya kurang, ya. Karena produksi sudah terbatas, Pak. Kita kan sudah sering sakit pinggang, Pak, ya. Bapak-bapak ini udah tua, banyak sakit pinggang. Pada situ tuh tempatnya air mani diproduksi. Dari buah zakar itu disimpan di situ, ya. Buah zakar tempat produksi itu air mani itu, Pak. Orang udah tua, produksinya terbatas, volumenya terbatas, pancarannya juga terbatas. Apa pancarannya? Semprotannya tuh kan terbatas, dia berkurang, ya. Bapak bisa merasakan gitu, merasakan ya? Masuk gitu? Oh. Meski begitu, kalau sudah tua, kalau masih muda ya beda lagi. Dulu saya 2 meter itu, hampir di tembok tuh, sajadah tembok penuh tuh, bekas bercak, dia bercak tangan gitu kan. Sekarang nggak bisa, Pak. Bang 2 inci aja nggak nyampe, nggak nyampe 2 inci juga, gitu ya. Udah tua tuh. Teruskan. Jadi memang Allah itu ciptakan sangat sempurna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian apa? Fakhalaqna nutfatan alaqatan, ya. Kemudian Mali tadi Allah jadikan segumpal darah, ya. Kemudian alaqatan mudghatan, ya. Darah tadi kemudian apa? Semacam daging, ya. Lalu kemudian jadikan tulang, lalu jadikan daging lagi yang menutupi tulang. Lalu kata Bilal bin Rabah ketika Rasul menyampaikan ayat ini untuk nulis Zaid bin Sabit, Pak. Begitu dicitrakan ayat tadi asbabun nuzulnya, kata Zaid, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Betapa sempurnanya, ya, ini ciptaan Allah. Dia punya scan apa tuh? Rangkaiannya tuh, ya. Urutannya tuh. Ini bukan ayat ketika Bilal ngomong, tuh pikiran sendiri aja tuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betapa sempurna ya Rasulullah Allah menciptakan manusia ini. Apa kata tersebut? Rasul bilang, terusannya ayat itu. Padahal belum disampaikan, Pak. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, Rasul belum menyampaikan ujung ayat itu. Tapi Zaid dan Bilal sudah ngomong begitu. Rasul bilang, itu terusannya Bilal. Itu terusannya Zaid. Ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, itu terusannya. Maksudnya apa? Maksud Allah yang telah menciptakan manusia begini sempurnanya. Ya, sempurna, Pak. Oleh karena itu kita, Pak, jangan minder dengan manusia ini. Bapak ini hebat-hebat, turunan Nabi, Pak. Ya, semua ini turunan Nabi Adam.
Kalau Bapak dengar Habib turun Nabi Muhammad, kita lebih tinggi lagi. Turunan Adam. Gak boleh minder gitu ya. Ketemu Habib, cium tangan, bolak-balik. Jangan. Udah. Saya juga Nabi, turunan Habib, tenang aja. Sama aja. Hukum berlaku, sama-sama turunan Habib. Itu ya. Bapak harus pede. Nanti baca surat Al-Isra ayat 70 ya. Apa Allah bilang? Walaqad karramna bani Adam. Telah aku muliakan ya Bani Adam, turunan Nabi Adam. Manusia ini Allah telah muliakan. Tuh. Dan ini semua ya, pelajaran yang harus kita bisa renungkan untuk bisa menambah kembali untuk mulia itu apa syaratnya? Tuh, kata Allah, takwa. Kalau kita pengen mulia harus bertakwa. Tambahannya tuh ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya mereka-mereka yang Allah muliakan itu, dan kita akan mendapatkan kemuliaan itu kalau kita bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa, ya nggak nurut perintah Allah yang menciptakan kita itu, apa yang terjadi? Dulu, ya nanti Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 65, tuh, surat Al-A'raf ayat 166, surat Al-Maidah ayat 60, tuh. Itu semua cerita tentang manusia yang gak nurut, yang gak ikut perintah Allah, yang gak ikut perintah Nabi itu. Apa Allah bilang? Dalam surat Al-Baqarah ayat 65 Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti walahum wa qulna lahum kunu kirodatan khasiin. Nih Pak, kalau kita nggak nurut Pak, ya, apa yang Allah perintahkan dulu, kaum Musa, Bani Israel itu dikutuk jadi monyet. Jadi manusia pernah ada episode di mana manusia yang sempurna ini berubah jadi monyet, bukan monyet jadi manusia. Terbalik kan? Kalau dari kan anggapannya manusia jadi monyet, monyet jadi manusia. Justru Allah membalikkan tuh, manusia jadi monyet atau babi dalam surat Al-Maidah. Pernah. Kaum Sabtu di negeri Aila namanya Pak. Sana di daerah Babylon sana tuh ya. Kemana? Sebelah sana Cigebar Pak. Lebih tentu ya. Sebelah sana Cigebar jauh. Itu dirubah. Kenapa? Karena mereka disuruh sholat, ya, disuruh ibadah pada hari Sabtu itu nggak mau. Kenapa? Karena dia sibuk mancing tuh. Dia yang hobi mancing nih, ya. Ada hobi mancing? Ada? Itu Aila itu dikutuk jadi monyet 3 hari Pak. Jadi monyet 3 hari. Wah, Bapak kalau baca apa ayat ini, Bapak nanti kumpul surat Al-Baqarah 65, surat Al-A'raf 166, Al-Maidah 60, baca tuh tafsir asbab semua syarahnya segala. Bapak akan tercengang bagaimana Allah bisa merubah manusia jadi monyet, Allah bisa merubah manusia jadi babi gara-gara mancing, gara-gara nyari ikan tuh. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah uji pada hari itu, hari di mana diwajibkan ibadah, dia sibuk mancing cari ikan. Bahkan dia bohongin tuh Allah apa? Hari Jumat dia pasang bubu Pak. Apa bubu tuh? Bubu tuh perangkap ya. Dulu mah dari bambu tuh ya, atau dari peralon yang gede tuh, kasih umpan di dalam itu, dimasuk situ nggak bisa keluar. Lah orang Aila ini dia pasang bubu Jumat malam-malam gitu Pak. Karena dia tahu hari Sabtu itu mesti banyak, dan akhirnya memang ikan itu banyak hari Sabtu. Itulah cara Allah menguji mereka kan. Ya, kalau kita yakin dengan
agama kan Allah menguji mereka pada hari Sabtu itu banyak ikan. Lah mereka pasang bubuk karena dilarang mancing, ya. Mereka siasat itu pasang bubuk hari Jumat tuh, malam Sabtu tuh. Hari Jumat siang-siang dia ke sana, ya. Pada hari Sabtu dia ke sana tuh, ya. Ngambil hasilnya tuh. Tetap saja bahwa hari Sabtu itu mereka berusaha mencari ikan, sekalipun dipasangnya pada hari Jumat. Nah, karena dia maksudnya mensiasati. Siapa yang mensiasati? Allah. Allah marah. Wah, kamu kurang ajar ya, bohongin saya, ya. Langsung dikutuk jadi monyet, Pak, jadi kera. Ya, jadi kita hati-hati, Pak. Lah dulu kaum Sabtu ibadahnya pada hari Sabtu. Lah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beribadah pada hari Jumat. Nanti sampai Allah turunkan surat Al-Jumu'ah tuh. Bayangkan, Pak. Allah untuk memerintahkan kaum manusia ibadah supaya ibadah Jumat itu diperhatikan, Allah turunkan surat namanya Jum'ah. Saking pentingnya tuh. Nanti Bapak baca surat Al-Jumu'ah ayat 9 tuh. Apa Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang mengaku beriman, wahai orang yang pengen disebut orang beriman, orang yang merasa beriman, atau orang yang tidak cita-cita ingin jadi orang beriman, ya. Ayat ini memang ditujukan bagi orang beriman. Yang nggak beriman nggak usah, ya. Orang kafir nggak perlu, ya. Orang musyrik nggak perlu, karena yang dialamatkan buat orang yang beriman. Karena yang dianggap bisa nurut itu orang beriman, gitu ya. Apa Allah bilang? Idza nudiya lis-shalat min yaumil jumu'ah, jika ada panggilan azan pada hari Jumat tuh. Ini hari Jumat, berarti bentar lagi adzan. Dengerin tuh azan tuh. Allah memperingatkan kita, kalau hari Jumat itu dikumandangkan azan, ya, fas'au ila dzikrillah, buru-buru tuh, ya, ingat kepada Allah. Oh, di jalan lagi naik mobil asik dengan azan, ingat Allah tuh, ya. Allah teruskan, wazarul bai', dan tinggalkan seluruh perdagangan tuh, tinggalkan seluruh bisnis, tinggalkan seluruh pekerjaan kantor, tinggalkan seluruh pekerjaan di kebun, di sawah, di ladang, di empang, tinggalkan. Acara resepsi tinggalkan, lagi silaturahmi tinggalkan, lagi kumpul keluarga arisan tinggalkan, lagi reunian tinggalkan tuh. Motor berhenti, mobil berhenti, minggir, cari di rest area masjid. Wazarul bai'. Kenapa? Takut Allah keterusan. Ingat zaman kaum Sabti berubah jadi monyet. Coba bayangkan, Pak, kita dari Jakarta pas Jumatan di rest area nggak sholat, terus aja tuh kan, lanjut aja sampai rumah berubah jadi monyet. Bapak bisa bayangin istri kita, siapa ini? Papa, masa papa begini? Nggak percaya, ini suaranya kan papa, ini papa kok berbulu? Iya, berubah jadi monyet. Monyet, Pak, hewan yang paling menyebalkan. Bapak pernah perhatikan hewan itu rata-rata makan itu dengan mulutnya tuh, ya, mulutnya tuh, atau kaki depannya, tangannya cuma korek-korek aja. Tapi mesti cuk gitu ya. Kuda, kambing, ayam, burung, semua makan pakai mulut, ya, nggak langsung dengan tangan. Paham ya? Dan dia kan sudah kenyang berhenti. Ayam, sekalipun kasih makanan banyak, sudah kenyang dia berhenti, dia ditinggalkan. Kucing, ya, kambing, sapi, semua hewan yang pakai mulut sudah kenyang berhenti dia. Monyet enggak dia. Monyet itu kan bisa pegang ke tangan dia. Ngambil pisang satu dimakan, satu lagi ambil, satu lagi ambil, kan? Terus taruh di ketek, bawa kandangnya, kan? Banyak. Datang lagi, ambil lagi, terus dia dibawa. Monyet.
nggak kenyang-kenyang, bahkan dia ambil tuh buat cadangan nanti sore, cadangan besok, cadangan minggu depan, cadangan tahun depan, cadangan 5 tahun lagi, cadangan nanti kalau dia cucu, cadangan kalau udah pensiun. Itu monyet Pak. Nah, kira-kira yang mirip-mirip monyet siapa nih? Manusia. Yang manusia itu begitu Pak. Serakah sifat dasar betul. Gak cukup tuh ya. Beda dengan hewan mulut tadi. Monyet itu contoh Pak. Oleh karena itu kalau kita dikutuk jadi monyet, nanti dia orang serakah. Tapi saya enggak jadi monyet, tapi sifatnya diwariskan oleh kita tuh ya. Jadi kalau kita disifat begitu tuh ya, jahatan itu ya. Wah, di kantor banyak proyek ya, di kampung banyak bantuan macam-macam tuh ya, ada kesempatan dia ambil tuh ya. Itu berarti perilaku monyet ada pada kita, sekalipun mungkin jasadnya kita tidak seperti monyet, tapi kelakuannya kayak monyet. Nah jangan. Bapak Rasulullah kembali lagi. Jadi kita memang makhluk yang paling sempurna. Tapi orang kafir itu Pak, ya, Darwin dan teman-temannya Lamarck, Buffalo, mereka semua itu, bagaimana mereka cara untuk menghina Islam, merendahkan Islam, menjatuhkan Islam dengan bikin teori tadi. Ya. Jadi teori tadi memang dibuat dalam rangka merusak kemuliaan Islam. Memang sengaja dibuat untuk merendahkan Islam, untuk melecehkan Islam dan menghancurkan Islam, merubah keyakinan. Nah inilah pentingnya ilmu akidah. Bapak harus yakin dengan bahwa kita adalah manusia sempurna dan lupakan tuh ajaran-ajaran teori evolusi itu ya. Memang saya tidak cukup waktu untuk menyampaikan semua, tapi setidaknya ini bisa memberikan inspirasi pada Bapak bahwa orang kafir itu banyak membuat teori dalam rangka merendahkan, menghancurkan, meruntuhkan keagungan Islam. Memang mereka tidak sanggup untuk menghabisi Islam secara langsung, Pak. Tapi keyakinan kita, ya, amalia kita, akhlak kita berubah, kelakuannya kayak monyet. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, setelah mengaji ini jauhkan sifat-sifat itu, terutama sholat Jumat. Tuh, Rasulullah Pak, Rasul bilang, man taroka salasa Jumain. Tuh, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya, toba Allahu ala qalbi. Allah tutup hatinya nih. Meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan kesan sengaja dan melecehkan, maka Allah akan tutup hatinya, ya, ditutup Pak. 3 kali Pak. Jumat ini saya nggak sholat, Jumat depan nggak sholat lagi, Jumat ketiga saya sholat. Nah, Jumat berikutnya keempat saya nggak sholat lagi, Jumat kelima nggak sholat lagi, Jumat keenam sholat. Jadi dia sholatnya itu 3 Jumat sekali. Nah, ini cara pertama dia untuk menghindari agar tidak hadis tadi kan kalau sholat Jumat 3 kali maka tutup. Ancamannya tuh bisa berubah jadi monyet Pak. Ancamannya tuh kalau 3 kali nggak sholat Jumat dia bisa jadi monyet. Dia takut juga Pak kalau baca di sini Pak. Wah, daripada dia jadi monyet, Jumat yang ketiga dia sholat, ya. Jumat keempat kelimanya dia nggak sholat lagi, Jumat keenam dia sholat. Lah itu tuh kata para ulama ngeledek Allah. Ya, kan kalau 3 kali baru dia bilang kafir, kalau 2 kali enggak. Nah kalau kita lakukan itu Pak, itu namanya ngeledek Allah. Jangan Pak ya. Tetap saja harus laksanakan ibadah itu setiap Jumat, kecuali memang ada uzur atau wanita. Kalau Bapak berubah kelamin jadi wanita, boleh nggak sholat Jumat. Itu saja sekiranya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Lebih kurang maaf. Fattakum tatatum walafulikum billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi